Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semuanya dimanapun berada, kita lanjut pembahasan yang dulu, yaitu tentang macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci, atau 7 macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Kemarin saya bilang yaitu akan menjelaskan tentang air salju dan juga air barot. Bedanya air salju dengan air es, ataupun air barot dengan air embun, ya, yang mana biasa diterjemah, ya, buku-buku terjemah baik bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa itu kadang-kadang salju dimanai air es, kalau barot dimanai air embun. Oke, kita lihat, ya, kita lihat di sini saya tulis di dalam kitab Tausih, ya, Tausih karangannya Syekh Imam Imam Nawawi Al-Jawi atau Al-Bantani, ya, orang Indonesia sendiri yang di Timur Tengah, ya. Ini sarahnya, ya, maupun sarah yang lain itu kurang lebihnya penjelasannya hampir sama, ya. Kita yang pertama yaitu wama usalji, ya, wama usalji penjelasannya wahua, nih, ya, wahua utawi ma usalji, ya, utawi ma usalji an-nazilu, ya, sambil kita baca nahwunya, ya, yaitu air yang turun, ya, air yang turun minas samai, ya, minas samai, saking langit, dari langit, ma'ian, hale coer, atau dalam keadaan cair, summa yajmudu, ya, summa yajmudu, kemudian atos atau padat. Yang padat opo ma'usalji, ya, opo ma'usalji maksudnya, ya. Kemudian keras, opo salju atau air salju min syiddatil berdi, saking sangete adem, atau dari sangat dingin, ya, sangat dingin. Min syiddatil berdi, dari sangat dingin, ya, karena sangat dingin. Lanjut, wala yujadu, lan ora dan temu, ya, opo mau salji illa angin fil biladi, angin ing dalem piro-piro negara ridati, ya, kang jadi naat, kang adem, kasyami, kaya negara Syam. Oke, ini apa namanya, yang namanya air salju, ya. Air salju yaitu air yang turun dari langit dalam keadaan cair, kemudian mengeras, ya, dikarenakan sangat dingin, ya, dikarenakan sangat dingin. Dan namanya air salju itu tidak ditemukan kecuali di daerah atau di negara yang dingin seperti negara Syam. Nah, itu yang namanya air salju. Atau kalau kita biasa lihat TV, kita kan sebenarnya sudah tahu air salju itu bagaimana. Itu yang warnanya putih, terus mengeras ketika di daerah sana, dan juga bisa untuk main ski dan lain sebagainya. Nah, kalau di mana ini adalah air es, beda, ya, air es beda. Kalau air es, kita nanti takutnya ketika kita kan air es itu, kalau menurut orang Indonesia, ya, yang namanya air es bisa saja kita buat sendiri, kita buat di kulkas misalnya, kita buat di kulkas air es.
misalnya bukan dari air yang suci mensucikan, misalnya contohnya air apa namanya es lilin dan lain sebagainya. Terus kita apa namanya kita ambil terus mencair, sudah mencair, kita anggap ini adalah air es, terus kita gunakan untuk bersuci. Nah, itu yang jadi masalah. Makanya kan itu tidak bisa menjadi suci mensucikan, karena itu bukan yang dimaksud adalah air salju, bukan ya. Jadi air salju bukan air es. Air salju ya air salju, yaitu yang berada di daerah khusus daerah Syam. Di sini kalau di daerah Timur Tengah itu daerah gurun, tapi ada suatu daerah yang biasa untuk turun salju, yaitu seperti daerah Syam ya. Daerah Syam kalau sekarang ya daerah apa namanya Palestina dan lain sebagainya ya. Daerah Syam sekarang mungkin terbagi menjadi 3 kalau nggak salah ya. Salah satunya adalah Palestina. Nah, di sana itu biasa untuk hujan yang namanya hujan salju. Daerah yang selain daerah dingin ya nggak ada yang namanya seperti di Indonesia, nggak ada yang namanya hujan salju. Oke, itu yang dimaksud hujan salju. Nah, sekarang ini yang lanjutannya ya. Wa ma'ul barodi ya, nih barodi. Nah, di sini ya, di sini ada penjelasannya. Kenapa kok di sini baca ro? Ya, di sini ada lanjutannya. Bifat hiroi ya, ini kalau di sarahnya, di tausihnya ada penjelasan kayak gini. Bifat hiroi, dengan membaca fathah ro-nya. Jadi jangan dibaca berdi tapi barodi. Maknanya beda ya, kalau berdi itu dingin. Kayaknya bifat hiroi, dengan membaca fathah ro-nya. Wa huwa utawi ma'ul barot, utawi ma atau ma'ul barot, an-nazilu iku banyu kang mudun apa ma minas samai saking langit jamidan hale atos atau dalam keadaan keras, kal milhi koyo uyah ya, uyah atau garam, seperti garam ya, seperti garam, koyo uyah atau garam ya. Summa yan mau nuli cower opo ma ya, kemudian mencair alal ardi ing atase bumi, kama yujadu kaya perkara ya, perkara maksud apa, kaya perkara yujadu kang den temu apa ma ya, perkara itu maksudnya ya ma'ul barot ya, fi mak kata ing dalam kota Mekah atau ing dalam negara Mekah. Nah, di sini lihat ma'ul baroti, yang dimaksud air barot adalah air yang turun dari langit dalam keadaan keras sebagaimana garam, kemudian mencair di atas bumi, kemudian mencair di bumi, seperti yang terjadi di Mekah. Ya. Di sini air barot itu adalah air yang mengeras, di atas itu keras ya, turun dari langit itu sudah mengeras, di situ berbentuk seperti garam, kemudian di bawah mencair. Nah, ini kalau diterjemah misalnya, ini mau diterjemah, kalau biasanya kalau diterjemah itu air embun. Nah, air embun itu apa? Coba kita lihat air embun kalau bahasa Indonesia, yaitu titik-titik air yang jatuh dari udara, terus uap yang menjadi titik-titik air. Atau yang biasa kita temukan ketika pagi atau malam hari ya, pagi ketika dingin, ketika musim-musim semi, musim-musim berbuah, itu ada di dedaunan. Nah, kalau kita pahami itu berbeda dengan pengertian ini. Karena apa? Di sini berasal dari langit yang turun ke bumi. Kalau air embun itu kebalikannya. Bahkan itu dari bumi ketika menguap terus